Bagaimana menjual apapun, kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Orang-orang yang terkaya adalah orang-orang yang suka dan pintar berjualan. Orang miskin adalah orang yang benci jualan dan benci dengan orang yang berjualan. Mungkin banyak orang yang kaya tanpa harus berjualan, tapi Anda akan jauh lebih kaya kalau Anda bisa berjualan. Bapak Ibu, kalau Anda melihat seorang yang sangat jago jualan, seakan-akan mereka memiliki magic. Seakan-akan mereka memiliki hal yang Anda tidak ketahui yang mereka ketahui. Nah, hari ini saya ingin membahas apa saja yang mereka ketahui. Ada 4 poin dalam menjual. Poin yang pertama, yaitu trust. Poin yang kedua, yaitu need. Poin yang ketiga, yaitu solution. Dan poin yang keempat adalah closing. Nah, mari kita bahas satu persatu. Trust. Trust adalah bagaimana Anda membuat calon konsumen Anda atau calon pembeli Anda percaya kepada Anda. Dalam trust, ada 4 hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah penampilan. Banyak orang mengatakan bahwa lebih baik atau lebih penting hati daripada penampilan. Betul. Tapi Anda tidak akan dilihat hatinya kalau penampilan Anda sangat buruk. Bapak Ibu, mungkin tidak kalau misalkan Anda menjual kepada seseorang, tapi Anda memakai pakaian yang tidak pantas. Misalkan, Anda memakai lengan buntung, kemudian celana pendek, kemudian Anda pakai sendal, kemudian di tangan kanan Anda ada tato, di tangan kiri Anda ada tato juga, kemudian rambut Anda ada cat, Anda mohawk, kemudian di lidah Anda ada pasang anting, kemudian di kuping Anda ada pasang anting, kemudian di hidung Anda ada pasang anting. Pertanyaannya, apakah Anda bisa menjual dalam keadaan penampilan seperti itu? Jawabannya bisa, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjual sabu-sabu. Bapak Ibu, kalau misalkan Anda mau menjual sesuatu, 3 detik pertama calon konsumen Anda tidak melihat hati Anda, tapi melihat penampilan Anda. Mungkin Anda juga pernah mendengar Tuhan melihat hati, tidak melihat penampilan. Nah, tapi calon konsumen Anda bukan Tuhan, melainkan manusia. Jadi, hal pertama dalam membentuk trust atau rasa percaya calon konsumen kepada Anda, yaitu dengan Anda memiliki penampilan yang baik. Mungkin rambut Anda tertata rapi, mungkin pakaian Anda rapi, celana Anda rapi, dan tubuh Anda wangi. Bapak Ibu, penampilan rapi tidak harus mahal. Ingat, tidak harus mahal. Yang penting Anda berpakaian rapi. Dan satu hal Bapak Ibu, Anda juga harus wangi. Ya, tidak mungkin Anda menjual tapi Anda bau ketek, Bapak Ibu. Hal yang kedua, bagaimana membentuk trust adalah dengan memiliki reputasi. Banyak marketing dalam sebuah perusahaan biasanya memiliki kartu nama, misalkan contoh, nama Jimmy Kuncoro, kemudian pekerjaan junior officer. Nah, dengan pekerjaan seperti itu, rata-rata calon konsumen tidak akan percaya. Tapi bayangkan Bapak Ibu kalau seandainya kata diganti, misalkan nama Jimmy Kuncoro, pekerjaan misalkan junior atau senior manager. Nah, reputasi ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memiliki sebuah atau seorang marketing atau kumpulan marketing dalam perusahaan Anda, pastikan Anda memiliki reputasi. Anda memberikan reputasi yang baik dengan memberikan pekerjaan atau dalam kartu namanya minimal manager Bapak Ibu. Dan reputasi ini juga bisa terbentuk dari kumpulan-kumpulan prestasi-prestasi Anda atau marketing Anda. Misalkan contoh, Anda mungkin pernah menjadi penjual terbaik, atau Anda mungkin pernah masuk ke dalam majalah penjual terbaik, atau Anda mungkin pernah dipromosikan menjadi salah satu penjual terbaik. Apapun reputasi Anda masukkan ke dalam katalog produk Anda. Jadi ketika Anda memberikan katalog produk kepada calon konsumen Anda melihat reputasi Anda sangat baik. Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu tidak memberikan reputasi, mungkin Bapak Ibu kehilangan sekitar 50% kemungkinan calon konsumen akan membeli. Hal yang ketiga dalam membentuk trust atau kepercayaan adalah dengan motion atau gerakan. Misalkan contoh, saat Anda mempresentasikan produk Anda, tidak banyak dari calon konsumen Anda akan melipat tangannya, kemudian sender ke belakang, dan dengan mata sedikit meremehkan. Bapak Ibu, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda bertemu dengan calon konsumen seperti itu? Hal yang harus Anda lakukan adalah dengan mengikuti gerakannya.
Tapi yang paling penting Bapak Ibu, jangan mengikuti gerakannya terlalu lama. Bapak Ibu pernah sekolah. Kalau misalkan saat Anda sekolah, kemudian semua mata dari para siswa pasti akan melihat ke papan tulis, betul? Nah, ketika ada satu bunyi atau ada satu pintu terbuka, ketika satu siswa yang paling depan menengok ke kiri, secara otomatis serentak seluruh siswa di kelas tersebut pasti akan menolehkan kepalanya ke kiri. Ketika ada satu siswa mulai menengok ke kiri, semua akan mulai ikut-ikutan untuk menengok ke kiri. Nah, itu adalah ciri khas dari manusia. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu menemukan calon konsumen dengan gaya duduk yang meremehkan, matanya meremehkan, kemudian tangannya dilipat, Anda harus ikutin gerakannya. Anda lipat tangan Anda dan biarkan Anda ikutin gerakannya selama maksimal 5-10 detik. Nah, ketika Anda ikuti gerakannya, kemudian Anda buka lipatan tangan Anda dan Anda maju, secara otomatis calon konsumen Anda akan mengikuti gerakan Anda. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa segera praktek dan Anda langsung lakukan kepada calon konsumen Anda. Kemudian, dalam membentuk trust, yang keempat adalah dengan mencari kesamaan. Bapak Ibu, tidak ada orang yang tidak suka dengan kesamaan. Misalkan calon konsumen Anda sedang memprospek calon konsumen Anda. Kemudian Anda ajak ngobrol dulu, Anda ngobrol tentang keluarganya, Anda tanya asal dari mana, oh saya asalnya dari Jawa misalkan. Anda bisa cari kesamaan, misalkan, oh iya, saya juga dari Jawa Pak. Ya mungkin di Jawa Tengah, Anda Jawa Barat, yang penting Jawa. Yang penting cari kesamaan. Atau mungkin dia hobinya golf. Ya Anda bisa bilang, oke, hobi saya juga golf. Atau mungkin kalau hobi Anda bukan golf, Anda bisa bilang, hobi teman saya juga golf. Jadi Anda harus cari kesamaan. Jangan ketika dia mengatakan hobinya golf, Anda bilang, saya paling tidak suka golf. Dan secara langsung, ya Anda sudah mengusir konsumen Anda. Tapi kalau misalkan Anda cari kesamaan, misalkan dia hobinya misalkan balapan, ya Anda bisa puji hobinya, Anda cari kesamaan, Anda terus cari kesamaan. Nah, ketika trust sudah terbentuk, kita akan masuk ke poin berikutnya. Bapak Ibu, poin berikutnya adalah need. Bapak Ibu, kalau seandainya Anda menjual laptop kepada seorang ibu rumah tangga yang tidak mengerti tentang komputer, pertanyaannya, apakah Anda bisa menjual laptop? Jawabannya hampir 100% tidak. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh ibu rumah tangga bukan laptop. Yang mungkin yang dibutuhkan ibu rumah tangga mungkin kosmetik, atau panci, atau lain halnya. Bapak Ibu, poin yang kedua, need, adalah kebutuhan. Kalau seandainya kata orang atau calon konsumen Anda membutuhkan kosmetik tapi Anda tawarkan laptop, otomatis tidak nyambung Bapak Ibu. Sudah dipastikan 100% calon konsumen Anda tidak akan membeli produk Anda. Jadi di poin kedua ini, ketika orang sedang menghadapi akhir hajalnya, kemudian ada seorang yang memberi motor, mobil atau rumah, pertanyaannya apakah ia mau menerimanya? Tentu saja tidak Bapak Ibu. Karena ketika orang menghadapi akhir hajalnya, biasanya yang dibutuhkan adalah kasih sayang. Jadi Bapak Ibu, Anda harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari calon konsumen Anda.